Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Saya ingatkan kembali, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap dijaga pola makannya agar kita terhindar dari paparan virus COVID-19. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, bagaimana, sudah siap untuk belajar ya? Silakan dipersiapkan buku tulis, buku paket, alat tulisnya, semuanya. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai turunan fungsi aljabar. Presensi sudah saya buka di Google Classroom, silahkan diakses, dan nanti kita akan mempelajari materi dengan menonton video ini, dan PPT-nya juga sudah saya share. Nanti juga ada diskusi, kalau misalnya ada kendala yang ditemui selama pembelajaran, ada materi yang belum dipahami, atau ada soal-soal yang belum bisa diselesaikan, nanti kita akan diskusikan, dan di akhir nanti akan ada beberapa tugas yang harus dikerjakan ya, agar saya tahu sejauh mana pemahaman Mas dan Mbak semuanya. Oke. Pada pertemuan lalu kita sudah belajar mengenai definisi turunan dengan konsep limit dan juga beberapa aturan pencarian turunan. Untuk hari ini kita akan melanjutkan aturan pencarian turunan, yaitu tepatnya pada bentuk perkalian dua fungsi, bentuk pembagian dua fungsi, aturan rantai, dan juga turunan tingkat tinggi. Oke, sebagai persepsi kita ingat-ingat kembali ya, kemarin kita sudah belajar ini, definisi turunan dengan konsep limit ya ini, dan juga aturan-aturan untuk mencari turunan suatu fungsi. Nah, kita coba selesaikan soal ini dulu. Tentukan turunan fungsi berikut dengan definisi ya. Dengan definisi yang pertama, kalau kita punya fx, kita cari dulu fx plus h-nya ya. Fx plus h sama dengan berarti apa? X-nya diganti h semuanya. X plus h dikuadratkan minus 1. Berapa ini? X kuadrat plus 2xh plus h kuadrat minus 1 gitu ya. Nah, untuk f aksen x kita gunakan definisi ini ya. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h minus fx dibagi h. Nah, kita substitusikan yang sudah kita peroleh. Fx plus h-nya tadi limit h mendekati 0 dari x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat minus 1 dikurangi, jangan lupa dikurung ya, x kuadrat minus 1. Nah, semuanya dibagi dengan h. Oke, kita selesaikan. Limit h mendekati 0 dari berapa? Berarti x kuadrat di sini habis dikurangi x kuadrat. Min 1 di sini ada plus 1 habis. Jadi tinggal ini 2xh plus h kuadrat dibagi h ya, sama dengan limit h mendekati 0 dari berapa? 2x plus h ya. Nah, hanya bisa substitusi 0 jadinya 2x. Oke, gitu ya. Selanjutnya tentukan turunan fungsi fx sama dengan 3x pangkat 3 plus 2x. Kemudian hitung nilai turunan pada x sama dengan 1. Oke, kita gunakan aturan yang sudah kita peroleh saja langsung. Berarti f aksen x sama dengan berapa? 3 turun ke depan, 3 kali 3, 9. X awalnya pangkat 3 menjadi pangkat 2. Ditambah 2x, berarti x-nya turunnya jadi 1 ya, menjadi 2 saja. Nah, nilai turunan pada x sama dengan 1, kita substitusikan f aksen 1 sama dengan 9 kali 1 dikuadrat ditambah 2. Berapa? 9 kali 1, 9 ditambah 2, 11. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar aturan pencarian turunan. Yang pertama adalah perkalian dua fungsi. Jadi kalau kita punya fungsi yang didefinisikan dari dua fungsi yang dikalikan, misalnya fungsinya itu fx sama dengan ux dikali vx, nanti turunannya adalah seperti ini. Ux dikalikan turunan dari vx ditambah turunan dari ux dikalikan vx. Boleh dibalik ya, karena penjumlahan bersifat komutatif. Nah, untuk buktinya seperti ini, bisa dilihat. Mungkin yang jadi perhatian di bagian kuning ini. Nah, di sini kita punya limit fx plus h minus fx, ini sesuai definisi. Kemudian dijabarkan, fx plus h-nya diganti menjadi ux plus h dikali vx plus h. Begitupun juga dengan fx-nya ya kan. Nah, setelah itu kita sisipkan fungsi ini, ux plus h kali vx plus ux plus h kali vx. Nah, ini kan nanti di sini minus, di sini plus, nanti ini sebenarnya bernilai 0. Ini hanya sisipan.
Nah, dari sini nanti kita kelompokkan ke dalam dua bentuk ini dan diperoleh bukti seperti ini. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke, langsung kita ke contoh soal saja. Tentukan turunan fungsi di bawah ini. Nah, ini sebenarnya bisa kita selesaikan secara langsung ya. Kita kerjakan terlebih dahulu baru nanti kita turunkan. Namun kalau menggunakan sifat yang tadi, kita juga bisa menyelesaikannya ya. Yang pertama kita UX-nya dulu. X-nya depannya ini ya. X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 1. Nah, turunannya U aksen X-nya bisa langsung diturunkan ya. Berarti 3X kuadrat ditambah 2 turun ke depan dikali 3 menjadi 6X kuadrat pangkatnya dikurangi 1 tinggal 6X ya. Terus VX-nya yang belakang ini berapa? X kuadrat minus 4X. Nah, V aksen X, nah ini diturunkan berapa menjadinya? 2X minus 4 ya, X-nya 2-nya turun ke depan menjadi 2X, pangkatnya 2 dikurangi 1 tinggal X, terus 4X diturunkan menjadi 4 saja, X-nya menjadi 1 kan kalau diturunkan. Oke, nah dari sini kita gunakan formula yang tadi ya, F aksen X sama dengan U aksen X kali VX ditambah UX kali V aksen X. Nah, ini boleh dibalik-balik ya tadi. Kita substitusikan nilai yang sudah kita peroleh tadi. U aksen X-nya ini 3X kuadrat plus 6X. Jangan lupa dikurung ya. Terus VX-nya ini X kuadrat minus 4X. 4X. Nah, ditambah UX yang depan ini utuh. X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 1 dikalikan V aksen X-nya ini 2X minus 4. Nah, ini nanti bisa diselesaikan ketemu ya, diselesaikan sendiri bisa ya. 3X kuadrat kali X kuadrat dan seterusnya gitu ya. Nanti diselesaikan sendiri. Selanjutnya, nah sebenarnya aturan perkalian ini nanti akan lebih berguna kalau kita ketemu dengan fungsi yang perkalian dengan fungsi trigonometri. Seperti ini, jika diketahui turunan dari sin X adalah cos X, tentukan turunan dari ini X kuadrat kali sin X. Nah, kalau kita kerjakan secara langsung kan mungkin membingungkan. Nah, makanya kita jabarkan tadi. Kita punya UX dulu, UX-nya sama dengan X kuadrat. Kalau kita turunkan U aksen X menjadi apa? X kuadrat 2X ya. Nah, terus kita punya VX-nya sama dengan sin X. Oke. Nah, turunan dari sin X apa? Ini, turunan dari sin X. DDX dari sin X adalah cos X. Cos X. Nah, dari sini kita kerjakan, kita tahu turunannya yaitu F aksen X sama dengan U aksen X VX ditambah UX V aksen X. Nah, tinggal kita substitusikan U aksennya 2X kali VX-nya sin X ditambah UX-nya X kuadrat V aksen X-nya cos X. Nah, ini sebenarnya akan lebih berguna pada fungsi-fungsi trigonometri seperti ini. Oke, kita lanjut ya ke aturan pencarian turunan, yaitu aturan pembagian dua fungsi. Nah, kalau tadi kita punya perkalian, sekarang kita punya pembagian, yaitu fungsi fx yang didefinisikan dengan ux dibagi vx. Nah, nanti bagaimana pembuktiannya seperti ini ya. Seperti biasa, fx plus h-nya kita jabarkan menjadi ux plus h dibagi vx plus h, dan seterusnya kita kerjakan nanti. Nah, di sini kita kali silang gitu ya istilahnya. Nanti dapat ux plus h dikalikan vx dikurangi ux kalikan vx plus h, gini dibagi vx plus h kali vx. Nah, dibagi lagi dengan h. Nah, oleh karena itu bisa dikalikan langsung ya, seperti ini. Nah, dari situ nanti bisa diselesaikan. Nah, ini kita ketemunya u aksen x kali vx dikurangi ux kali v aksen x dibagi v kuadrat x. Nanti bisa dibaca sendiri, saya kira cukup mudah difahami. Dan di sini jangan sampai tertukar ya, karena nanti kalau tertukar ini hasilnya berbeda. Kenapa? Karena ini bentuk pengurangan. Pengurangan tidak bersifat komutatif seperti itu ya. Jadi u aksen x-nya di depan. Ingat-ingat ya, nanti u aksen x di depan, baru nanti yang belakang v aksen x dibagi v kuadrat. Gitu ya. Nah, kita langsung ke contoh soal. Nah, ini kalau yang bawah ini merupakan faktor yang di atas, sebenarnya bisa kita bagi ya. X kuadrat minus 4 kan faktornya X plus 2 kali kan X minus 2.
tidak bisa dibagikan dengan X plus 3 ya. Oleh karena itu kita gunakan yang tadi. Nah, kita cari dulu UX-nya apa, VX-nya apa gitu ya. UX-nya yang atas, berarti X kuadrat minus 4. Turunannya U aksen X. Berapa? 2X. Oke, VX-nya yang bawah, berarti X plus 3. Nah, turunannya V aksen X-nya berapa berarti? Tinggal 1 ya. X diturunkan tinggal 1, 3 diturunkan 0. Selanjutnya, F aksen X sama dengan, nah jangan sampai terbalik tadi apa? U aksen X kali VX dikurangi UX dikalikan V aksen X dibagi dengan VX dikuadratkan, atau V kuadrat X juga boleh. Nah, kita tinggal substitusikan U aksen X 2X dikalikan VX X plus 3, jangan lupa dikurung, dikurangi UX-nya X kuadrat minus 4 dikalikan V aksen X-nya 1. Nah, semuanya dibagi dengan V aksen X dikuadratkan, jangan lupa X plus 3 dikuadratkan. Selanjutnya, nah kita punya fungsi trigonometri lagi. Oke, tentukan turunan dari fx sama dengan x kuadrat minus 4x plus 4 dibagi sin x. Nah, kita cari lagi ux-nya tadi. Yang atas itu x kuadrat minus 4x plus 4. Turunannya, u aksen x-nya, berarti tinggal 2x minus 4. Ya, bisa dilihat ya. 2-nya turun ke depan menjadi 2x, x-nya kuadrat, pangkatnya dikurangi 1, menjadi x saja, 2x. 4x tinggal jadi 4 gitu ya. Nah, V-nya sama dengan sin X. Nah, turunan dari sin X bisa dilihat di sini. U aksen X-nya cos X ya. Oke. V aksen X-nya sama dengan cos X. Oke, dari sini kita turunkan F aksen X. Formulanya sama dengan ini, saya tuliskan langsung. Nanti paham ya harusnya ya. U aksen X kali VX, U aksen X 2X minus 4 dikalikan VX sin X. Nah, dikurangi UX kali V aksen X. UX-nya ini komplit X kuadrat minus 4X plus 4 dikalikan V aksen X-nya cos X. Nah, oke. Semuanya dibagi dengan Vx dikuadratkan. Nah, Vx-nya ini sin X dikuadratkan. Sin kuadrat X. Nah, nanti diselesaikan sendiri bisa ya. Oke, selanjutnya. Nah, setelah kita tahu tadi ada aturan perkalian, ada aturan pembagian, kita juga punya aturan rantai. Saya baca ya definisinya. Misalkan Y sama dengan FU dan U sama dengan GX, jika G mempunyai turunan di X dan F mempunyai turunan di U sama dengan GX, maka fungsi komposisi F bundaran G yang didefinisikan dengan F bundaran GX sama dengan F GX mempunyai turunan di X, yaitu F aksen X GX dikalikan G aksen X, atau dapat ditulis dy per dx sama dengan dy du dikalikan du dx. Kalau saya lebih suka pakai notasi yang ini karena lebih mudah difahami ya, lebih mudah dilihat polanya. Jadi dy kita turunkan terhadap du dulu, baru du-nya nanti kita turunkan terhadap dx. Gitu ya. Kita langsung ke contoh soalnya saja. Tentukan turunan dari fx sama dengan 2x kuadrat plus x minus 2 pangkatkan 10. Nah, kalau kita pangkatkan 10 dulu, nanti menghabiskan waktu ya. Oleh karena itu kita gunakan aturan rantai. Yang pertama, kita punya dulu y-nya sama dengan ini ya, ini sama dengan fx sama dengan y-nya ya. Nah, y sama dengan ini, 2x kuadrat plus x minus 2 dipangkatkan 10. Nah, selanjutnya kita misalkan yang dalamnya ini adalah u. Ya, u-nya sama dengan 2x kuadrat plus x minus 2. Nah, dari sini kita bisa kerjakan tadi apa? dy dx itu sama dengan dy du dikalikan du dx. Oke, dy. Nah, y-nya bagian ini, bagian dalam kurungnya kita ganti dengan u karena nilainya sama. Ya, jadi apa?
U pangkat 10. Bisa dipahami ya? Kalau gini saya tulis U pangkat 10 saja biar mudah. U pangkat 10 gitu. Diturunkan terhadap DU dikalikan dengan DU dx. Nah, baru kita tulis U-nya ini D 2x kuadrat plus x minus 2 dx. Gini ya. Nah, dari sini U pangkat 10 diturunkan terhadap U. Turunan dari U pangkat 10 gitu intinya. Berapa? 10 U pangkat 9 dikalikan turunan X terhadap ini. Berapa? 2x kuadrat plus x minus 2. Seperti biasa. 2 turun ke depan menjadi 4 dikalikan X pangkat 1 ditambah X diturunkan menjadi 1. Gini ya, jadi 4x plus 1 gitu. Oke, di sini 10 U-nya kita substitusikan lagi ini menjadi 2x kuadrat plus x minus 2 pangkat 9 dikalikan 4x plus 1. Nah, jawabannya ini ya. Oke, cukup panjang. Yang perlu diperhatikan adalah tadi kita bagaimana memisalkan U-nya yang mana, terus kita turunkan terhadap apa. Nah, selain cara ini, kita juga boleh menuliskan seperti ini. dy dx sama dengan, kita tuliskan langsung saja boleh. D dari 2x kuadrat plus x minus 2 pangkat 10 kita turunkan terhadap D yang dalam kurung ini 2x kuadrat plus x minus 2, baru D ini 2x kuadrat plus x minus 2 kita turunkan terhadap x. Nah, seperti ini juga boleh. Nanti kalau kita tuliskan seperti ini, nanti pekerjaannya ya sama, kita hasilkan yang ini juga gitu ya. Namun kalau pengen yang seperti ini juga tidak apa-apa, kita misalkan dulu pakai U dan sebagainya gitu ya. Selanjutnya contoh soal lagi. Jika diketahui turunan dari sin X adalah cos X, tentukan turunan dari sin X kuadrat plus 4X. Nah, ini menarik juga. Seperti biasa, ini kita tulis dulu Y sama dengan sin X kuadrat plus 4X. Nah, ini sama dengan sin U gitu ya. Nah, dalam hal ini U-nya sama dengan X kuadrat plus 4X, ya kan? Nah, dari sini kita gunakan ini lagi. dy dx sama dengan dy du dikalikan du dx. Nah, dy-nya, jangan lupa y-nya kita ganti yang ini. D sin U du dikalikan du. Kita tulis yang bagian bawah. D dari x kuadrat plus 4x bagi dx. Oke, seperti ini ya. Yang perlu diperhatikan, loh Pak, di sini saya harus menulis seperti apa Pak? Kita perhatikan diturunkan terhadap apa. Kalau di sini diturunkan terhadap U atau du yang bagian bawah, maka y-nya kita tulis yang ada bentuk U-nya. Dalam hal ini adalah sin U. Kemudian di sini karena ada du per dx, karena diturunkan terhadap x, maka U yang kita tulis adalah U yang mengandung x. Dalam hal ini adalah U yang mengandung x, ya ini x kuadrat plus 4x. Gitu ya bedanya ya, tahu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, du dari sin U sama dengan ini, d dx dari sin x. Ya tinggal ganti x-nya jadi U gitu ya. Jadi adalah cos U dikalikan turunan terhadap x dari x kuadrat plus 4x sama berapa? Langsung saja 2x plus 4 gitu ya. Nah, cos U-nya kita ganti dengan yang ini lagi, cos x kuadrat plus 4x dikalikan 2x plus 4. Nah, agar tidak bingung, kita taruh yang bagian ininya di depan ya, 2x plus 4 dikalikan cos x kuadrat plus 4x. Oke, gini ya. Selanjutnya kita belajar mengenai turunan tingkat tinggi, yaitu saya baca definisinya, jika y sama dengan fx diturunkan, maka menghasilkan fungsi baru, yaitu f aksen x. Nah, jika f aksen x diturunkan lagi, maka diperoleh fungsi baru, yaitu f double aksen atau f2 aksen. Nah, ini disebut turunan kedua. Karena ini tadi turunan yang pertama,
kemudian diturunkan lagi menjadi turunan yang kedua. Nah, apabila F double aksen ini diturunkan lagi, maka menghasilkan F triple aksen. Nah, ini disebut turunan ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk penulisannya seperti ini. Nah, F aksen X sama dengan DY dx. F double aksen X sama dengan D kuadrat Y dx kuadrat. F triple aksen X sama dengan D pangkat 3Y per dx pangkat 3. Nah, kalau sudah sampai pangkat 4, kita tulis 4 di dalam kurung seperti ini. Nah, jangan bingung ya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya saja. Yang pertama, tentukan turunan kedua dari fx sama dengan akar pangkat 3 dari x kuadrat dikurangi akar x plus 1. Nah, bentuk fungsi seperti ini belum muncul ya sebelumnya. Sekalian kita coba ulas bagaimana caranya. Yang pertama, kita ubah dulu bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Ya, jadi fx sama dengan berapa ini? Berarti x pangkat 2/3. Seperti itu ya, masih ingat ya, dikurangi kalau akar x saja berarti x pangkat setengah ditambah 1. Nah, selanjutnya kita selesaikan seperti biasa. Oke, yang pertama, turunan pertamanya dulu, f aksen x sama dengan 2/3 turun, dikalikan x pangkat 2/3 dikurangi 1. Saya tulis dulu saja biar tidak bingung nanti. Dikurangi, setengah turun juga, dikalikan x pangkat setengah dikurangi 1. Ditambah 1 menjadi 0. Nah, kita kerjakan. 2/3 X pangkat. Nah, 2/3 dikurangi 1 berapa? Coret di sini. 2/3 dikurangi 1. 1 itu 3/3 ya. Berarti pangkat minus 1/3. Ya, bisa melihat ya. Minus 1/3. Dikurangi setengah X pangkat setengah dikurangi 1. Berarti minus setengah. Oke, ini turunan pertamanya F aksen X. Kemudian turunan keduanya ya kita turunkan lagi sekali lagi. F double aksen X sama dengan minus 1/3 turun. Nah, minusnya ikut ya. Jadi minus 1/3 dikalikan 2/3 dikalikan X pangkat minus 1/3 minus 1. Nah, baru dikurangi minus setengah turun juga. Setengah ini masih di sini ya, saya minus setengah di sini saja, minus setengah kali x pangkat minus setengah dikurangi 1. Oke, pelan-pelan. Jadi ini berapa? Minus dikalikan positif, jadi minus ya, minus yang atas 2, yang bawah 9. Ya kan, 3 kali 3 9, x pangkat minus 1/3 minus 1. Jadi minus 1/3 terus minus 3/3 sama dengan minus 4/3. Oke, minus 4/3. Yang belakang, minus dikalikan minus, jadinya positif, plus setengah kali setengah, jadinya 1/4. X, nah ini minus setengah minus 1. Minus setengah, minus 2/2. Berarti minus 3/2. Oke, minus 3/2. Nah, kita ubah pangkatnya menjadi positif, baru kita kembalikan ke bentuk akar lagi ya. Sama dengan berapa? Berarti minus 2/9 X pangkat 4/3 ditambah 1/4 kali X pangkat 3/2. Nah, bisa dipahami ya, jadi kalau X-nya ini kita turunkan ke dalam bentuk pembagian, nanti pangkatnya berubah menjadi positif. Nah, setelah itu baru kita ubah ke dalam bentuk seperti biasa, akar seperti biasa, yaitu minus 2/9. Nah, X-nya pangkat 4, tapi akarnya di sini 3 ya. X-nya pangkat 4 ikut yang 4, 3-nya itu menjadi di luar seperti ini. Ditambah sama ini 1/4 di luar kali X-nya pangkat 3, namun yang di luarnya akar 2. Karena 2 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Oke, jawabannya seperti ini ya. Oke, selanjutnya tentukan turunan ketiga dari fx sama dengan x pangkat 4 plus 1/x minus 1/x kuadrat. Nah, sama. Dalam hal ini kita ubah ke dalam bentuk yang pangkatnya negatif saja, nggak apa-apa. Jadi, nanti ini menjadi bagaimana? Fx sama dengan x pangkat 4 ditambah x pangkat minus 1 dikurangi x pangkat minus 2. Ya, bisa dilihat ya, ini di sini ada satu tapi tidak saya tulis. Kenapa? Karena kalau ini nanti X-nya dirubah jadi pangkat positif, jadinya ya 1/X. Begitupun juga dengan ini. Kalau kita ubah X-nya jadi pangkat positif, jadinya juga 1/X kuadrat.
Nah, kalau sudah seperti ini ya kita kerjakan seperti biasa. Namun diperhatikan karena di sini nanti minus, perkalian dengan konstantanya harus diperhatikan lagi ya. Oke. Turunan yang pertama dulu, f aksen x sama dengan 4 kalikan x pangkat 4 dikurangi 1. 3 ya. Ditambah minus 1 turun. Nah, minus 1 x pangkat minus 1 dikurangi 1. Dikurangi minus 2-nya turun. Minus 2 kalikan x pangkat minus 2 dikurangi 1. Ya, berapa ini? 4x pangkat 3. Nah, ini berubah menjadi minus x pangkat minus 2. Ini minus dikalikan minus berubah menjadi positif 2x pangkat minus 3. Turunan pertama. Oke, turunan keduanya. Kita lakukan lagi hal yang sama. Berarti menjadi berapa? 3 dikalikan 4 menjadi 12 x kuadrat. Nah, minus 2-nya turun. Kalikan x pangkat minus 2 minus 1 ditambah, nah 2 masih tetap ya, minus 3-nya turun. Dikalikan minus 3 kalikan x pangkat minus 3 dikurangi 1. Oke, kita lihat lagi. Berarti ini tetap 12 x kuadrat. Minus bertemu minus jadi positif 2x pangkat minus 2 minus 1 minus 3. Nah, ini positif dikalikan negatif menjadi minus 2 kali 3 6 x pangkat minus 4. Oke, kita turunkan sekali lagi untuk mendapat turunan ketiga ya. Turunan ketiga atau f triple aksennya berarti sama dengan, kita turunkan lagi 2 kali 12 berarti 24 x ditambah, nah ini minus 3-nya turun ya, minus 3 kalikan 2 x pangkat minus 3 minus 1. Oke, terus minus 4 turun ke depan dikurangi minus 4 kalikan 6x pangkat minus 4 minus 1. Oke ya, jadi hasilnya 24x minus dikalikan positif jadinya minus 3 kali 2 jadinya 6x pangkat minus 4. Oke, yang ini minus bertemu dengan minus atau minus kali minus jadinya positif 4 kali 6 24 x pangkat minus 1 minus 4 jadinya minus 5 ya. Oke, nah dari bentuk seperti ini baru kita ubah lagi ke dalam bentuk per, boleh. Jadi hasilnya 24x dikurangi 6 per x pangkat 4 ditambah 24 per x pangkat 5. Oke, materi dari saya cukup itu saja. Silahkan nanti disimpulkan. Hari ini kita sudah belajar apa saja. Tadi ada turunan dari perkalian fungsi, terus ada turunan dari pembagian fungsi, ada turunan dari fungsi komposisi dengan aturan rantai, dan juga turunan tingkat tinggi. Oke, untuk refleksinya mohon dituliskan nanti kelebihan, kekurangan, dan juga saran untuk pembelajaran ke depan agar pembelajaran kita semakin baik. Dan nanti ada tugas yang harus dikerjakan ya, dikumpulkan di Google Classroom, nanti akan saya kirimkan agar saya tahu sejauh mana pemahaman Mas dan Mbak semuanya. Dan nanti kalau mengalami kendala silahkan bisa kita diskusikan di Google Classroom, juga bisa di WA juga bisa ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai terapan dari turunan itu sendiri ya. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.